Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Attention. Before we study, let's pray to Allah. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ananda, siapa yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Nah, di Jakarta ada yang namanya Monas. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut. Pernah gak sih ketika kamu sedang jalan-jalan ke Monas, kamu kepikiran, kira-kira berapa sih tinggi dari Monas itu? Dan bagaimana cara mengukurnya? Ternyata, menghitung Monas bisa dilakukan dengan menggunakan trigonometri. Hal yang harus dilakukan adalah menghitung jarak kamu ke Monas dan mengukur sudut elevasi pandangan. Setelah melakukan hal tersebut, kita berhasil menentukan tinggi Monas menggunakan trigonometri. Nah, bagaimana anak-anak? Ternyata trigonometri sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan trigonometri. Baik, sebelum kita masuk ke topik tersebut, Ibu ingin menguji pengetahuan Ananda mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan nilai trigonometri sudut istimewa menggunakan kuisis. Secara garis besar, ternyata Ananda sudah memahami materi tentang trigonometri pada segitiga siku-siku maupun nilai trigonometri pada sudut istimewa. Baik, jadi hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui diskusi pada kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan Ananda duduk pada kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Diharapkan masing-masing kelompok bisa memahami masalah yang terdapat pada LKPD dan melaksanakan setiap langkah yang terdapat di dalamnya. Silakan perhatikan masalah yang ada pada video berikut. Tugas Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Siak melakukan monitoring terhadap pabrik-pabrik kelapa sawit. Menurut standar operasional prosedur, tinggi minimal cerbong asap ialah 15 meter. Petugas itu memiliki tinggi 160 cm dengan jarak antara petugas dan pangkal cerobong asap 8 meter, sedangkan sudut elevasi pengamat 60 derajat. Periksa, apakah pabrik tersebut sudah memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan? Silakan didiskusikan permasalahan tersebut. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Apakah tinggi pengamat itu berpengaruh dalam menentukan tinggi cerobong asap itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi pertanyaan dari Almer? Kami, Bu. Tinggi pengamat tentu berpengaruh dalam menentukan tinggi cerobong, Bu. Karena jika kita mengukur dengan sudut elevasi dari mata, kita cuma mengukur tinggi dari mata kita sampai ke ujung cerobong asapnya. Jadi harus ditambahkan lagi dengan tinggi badan kita. Ya, benar sekali ya tanggapan dari kelompok atlet. Bagaimana semuanya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagaimana semuanya sudah selesai mengisi LKPD-nya? Baik, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita pilih ya.
Oke, kelompok pertama yang akan menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Euclid yang beranggotakan Devan, Nuraini, Radin, dan Billy akan penyelesaian masalah kontekstual terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang hari ini akan dijelaskan oleh Willy. Dari permasalahan tadi kita udah dapat informasi yang nanti bakal bantu kita nyelesain soal-soal ini. Yang pertama, kita dapat informasi bahwa tinggi pengamat yaitu 160 cm. Yang kedua, kita dapat bahwa sudut elevasi adalah 60 derajat. Lalu yang ketiga, jarak pengamat itu 8 meter. Nah, lalu yang ditanya adalah apakah tinggi dari cerobong tersebut sudah sesuai dengan SOP? Yang akan kita gunakan untuk pembelajaran trigonometri kita pada hari ini yaitu terlihat di rumus di sini, yaitu sin alfa depan per miring, cos alfa samping per miring, dan tan alfa depan per samping. Lalu terdapat nilai-nilai sudut istimewa pada trigonometri seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi, dari permasalahan yang diberikan oleh soal dapat kita gambarkan seperti ini. Tinggi petugasnya itu 160 dengan jarak dari petugas dengan cerobong asapnya itu 8 meter dan sudut elevasi untuk melihat ke cerobong asapnya itu adalah 60 derajat. Nah, dari sini kita mendapatkan segitiga siku-siku yang bisa kita gunakan nantinya dengan trigonometri dari sudut 60. Dari gambar didapatkan tan 60 derajat sama dengan X per 8. Akar 3 sama dengan X per 8, jadi X sama dengan 8 akar 3. Akar 3 itu adalah 1,73. Jadi X sama dengan 8 kali 1,73, yaitu 13,84. Tingginya adalah tinggi pengamat ditambah tingginya 1,6 tambah 13,84. Hasilnya adalah 15,44. Nah, tinggi cerobong asap kan 15,44 meter. Jadi, tinggi cerobong asap tersebut memenuhi SOP yang telah berlaku, di mana minimal tinggi cerobong asap adalah 15 meter. Baik, kita selesai berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Jadi, untuk menentukan tinggi suatu bangunan, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri dan sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Setelah itu, kita operasikan sehingga mendapatkan tinggi bangunan tersebut. Tinggi bangunan tersebut jangan lupa ditambahkan dengan tinggi kita agar bisa mengetahui tinggi yang sebenarnya. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan trigonometri, langkah-langkahnya adalah pertama kita memodelkan permasalahan tersebut kepada model matematika, kemudian memanfaatkan perbandingan trigonometri terkait, termasuk dengan menggunakan sudut istimewa trigonometri. Kemudian kita lakukan operasi sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang materi hari ini, maka Ibu akan memberikan asesmen formatif. Siap? Siap. Yes. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana, menyenangkan? Oke. Silakan perhatikan link Padlet yang sudah Ibu bagikan dan perhatikan blok 3. Kemudian pilih kondisi yang sesuai dengan Ananda masing-masing saat ini. Silakan. Wah, Willy memilih nomor 11 dan 12. Apa alasannya, Willy? Karena dari pembelajaran ini saya bisa jadi lebih bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, Bu. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai pada hari ini. Jangan lupa persiapkan diri Ananda untuk asesmen sumatif pada pertemuan selanjutnya. Matematika